Eh, Saya Rizka Amelia Sari dengan NIM 22122603. Nah, di sini saya akan melanjutkan progres yang ketiga. Progres ketiga itu ada bisikan bab 3, metode penelitian. Itu terdapat objek penelitian, nah objeknya itu di kos skala yang lokasinya di Jalan Pasar Spam. Nah, kos ini itu dikelola secara mandiri dan menjadi tempat tinggal bagi sejumlah mahasiswa dan pekerja rantau yang menetap secara bulanan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penghuni, kompleksitas dalam pengelolaan administrasi khususnya dalam keuangan juga bertambah. Namun untuk pengelolaannya itu sendiri masih dilakukan secara manual, itu dengan menggunakan Excel. Untuk mencatat transaksi pembayaran sewa, tagihan bulanan serta data kamera penghuni, yang dimana itu rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, perlambatan, dan kurangnya transparansi antara pihak pengelola dengan penghuni. Lalu terdapat alur penelitian. Nah, alur penelitiannya itu menggunakan metode waterfall atau SDLC. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, analisis, desain sistem, implementasi, dan testing. Nah, tahapan pertama itu perencanaan, yang merupakan tahap awal penelitian untuk menentukan kebutuhan sistem informasi, yang mana gunanya untuk dapetin informasi yang relevan. Survei dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha. Terus yang kedua ada analisis, dilakukan evaluasi menggunakan metode analisis business yang mencakup aspek performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Terus yang ketiga ada desain sistem. Untuk desain sistemnya itu terdapat IRD, struktur tabel, flowchart, dan model prosesnya itu menggunakan DFD, sama ada desain antarmukanya atau disebut UI atau UX. Terus yang keempat tentunya pastinya ada implementasi. Nah, di implementasinya itu ada database. Pembuatan database-nya itu dirancang dari IRD sama struktur tabelnya. Nah, terus ada penerapan flowchart dan DFD yang dibuat sebelumnya untuk memastikan alur kerja serta tabelan antarmuka pengguna juga diimplementasi. Kemudian implementasi front end dan back end. Yang terakhir itu ada testing. Nah, testing itu tentunya sangat penting ya untuk memberikan jaminan kualitas dan membuktikan bahwa fungsinya telah beroperasi dengan benar. Selanjutnya terdapat alat dan bahan. Untuk data penelitiannya itu ada data primer. Dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemiliknya yang memberikan informasi mengenai alur keuangan, metode pencatatan, serta kendala yang dihadapi. Terus alatnya, nah pada alat ini terdapat dua, itu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu laptop yang saya gunakan sendiri, menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan prosesornya itu AMD Ryzen 5, RAM-nya 16GB, jenis sistemnya itu 64 bit operating system. Nah, untuk perangkat lunaknya ini kan ada 8 ya. Yang pertama tentunya Microsoft Word, yang digunakan untuk menyatat laporannya. Terus yang kedua ada VS Code, untuk membuat codingannya. Terus ketiga ada PHP UI, PHP admin untuk membuat database-nya. Yang keempat ada PHP CI3 untuk framework untuk pembuatan webnya. Terus yang kelima ada browser untuk menguji dan menjalankan aplikasi serta untuk mencari referensi dan jawabannya. Terus ada WebDraw.io untuk membuat diagram alur, flowchart, DFD dan IRD. Terus ada Figma untuk membuat UI-nya. Terus yang kedelapan ada Mendeley tentunya untuk membuat referensi, untuk membuat daftar pustaka dari laporan-laporan yang saya buat ini. Terus bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Nah,
ada perencanaan, yaitu yang pertama dilakukan adalah survei. Nah, di sini saya buat 4 pertanyaan ya untuk si mitra. Yang pertama itu pertanyaannya, sejak kapan usaha ini berjalan? Usaha ini berjalan mulai Agustus 2022. Yang pertanyaan kedua, kendala yang dialami dalam pengelolaan keuangan kos. Kendalanya itu ada pencatatan keuangan yang sering tidak sesuai dan dengan tanggal kurang rapi dan belum lengkap. Saat ini pencatatan hanya menampilkan nama penghuni, nomor kamar, dan sisa waktu tinggal tanpa rincian yang lebih detail. Untuk pertanyaan ketiga itu menanyakan tentang apakah penting penggunaan website untuk mempermudah administrasi. Bisa dibilang cukup penting karena dapat membantu mempermudah proses administrasi dan pencatatan keuangan yang sebelumnya masih menggunakan Excel. Terus yang keempat itu fitur yang menurut Anda paling penting atau yang dibutuhkan. Itu tuh ada pemantauan masa sewa. Pemantauan masa sewa itu di sini sudah ada sisa waktu tinggal. Karena sering terjadi kelambatan pembayaran akibat penghuni melewati masa sewanya. Selain itu, adanya status pembayaran siap huni dengan lebih jelas dan akurat. Nah, untuk metranya itu namanya Kosawa, alamatnya di Jalan Pakistan. Terus bidang usahanya itu penyedia akomodasi atau jasa penginapan. Nah, yang kedua, kan tadi perencanaan, sekarang ada analisis. Nah, di analisis itu pertama menggunakan analisis bisnis. Nah, tapi untuk pembuatan analisis bisnis belum sempat saya buat. Yang kedua ada peran fungsional. Nah, di sini ada admin, maksudnya terdapat 2 user dalam yang saya buat itu dan pelanggan. Nah, di admin ini bisa melakukan login, register, kelola akun. Nah, di kelola akun ini bisa mengubah sama tampil datanya. Terus ada input data penghuni, si admin bisa melakukan CRUD. Terus input data kamar, melakukan CRUD juga. Nah, untuk kelola pembayarannya itu bisa verifikasi sama melihat detail pembayaran. Nah, sedangkan untuk user pelanggan itu bisa login, register, kelola akun juga seperti admin. Nah, ada kelola transaksi juga, isi pembayaran. Yang dimana bisa melakukan isi pembayaran. Maksud dari isi pembayaran itu sendiri mengupload bukti pembayarannya. Terus kelola sisa waktu. Maksud dari sisa waktu itu hanya melihat data sisa waktunya saja. Terus terdapat kebutuhan non fungsional tapi terus terdapat desain sistem. Nah, desain sistem ini terdapat flowchart. Ini flowchartnya itu dibuat berdasarkan alur dari pengguna. Yang pertama dilakukan itu tentunya login. Pengguna diminta untuk memasukkan email dan password. Yang kedua, memeriksa validitas email dan password. Jika valid, maka akan melanjutkan ke halaman berikutnya, dan jika tidak valid, maka bisa login dan diminta mengulang. Untuk register, sebenarnya ini ada salah penginputan. Tetapi kalau untuk register, pada halaman login ada tulisan di bawah button login. Itu kalau belum memiliki akun maka silahkan daftar. Nah, ketika klik daftar, register tersebut terdapat beberapa inputan. Itu ada username, password, nama, nomor HP, alamat, dan alamat. Nah, terus kalau udah register maka diarahkan ke halaman login lagi. Kalau berhasil melakukan login, maka akan didirect ke halaman home, yang dimana di halaman home itu berisikan foto tentang kami dan lokasi kos. Nah, kalau udah di halaman home juga nampilkan pilih kelola akun. Jika pengguna ingin ada perubahan pada akunnya,
bisa memilih untuk mengubah akun mereka. Maaf, di sini ada salah kata. Lalu yang kedua, jika ingin mengetahui pembayaran, maka perlu menginputkan nomor kamar di kelola akun tersebut. Selanjutnya, pilih pembayaran. Kalau udah milih pembayaran nih, bakalan tampil tagihan per bulan yang harus dibayar. Terus yang ketiga itu perlu upload buktinya yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Selanjutnya ada sisa waktu. Di sisa waktu itu menampilkan informasi berupa nama, kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, durasi, dan sisa waktu. Selanjutnya untuk pembuatan database itu ada IRD. Kayaknya untuk IRD-nya dibuka dari draw aja karena di Word agak pecah. Nah, di sini ada kamar. Dengan kolom-kolomnya itu ada ID kamar. Jadi primary key. Terus ID pelanggan jadi origin key. Ada nomor. No itu nomor kamar. Terus ada fasilitas, suatu kamar, harga, dan status. Nah, di pelanggan itu ada Nah, di pelanggan itu ada ID pelanggan, username pelanggan, nomor HP, nama, password, alamat, ruangan atau kamar, durasi, tanggal masuk, tanggal keluar, sisa waktu, dan ID kamar. Nah, di bawah pelanggan itu ada tabel pembayaran. Dan di mana terdapat tahun, ID pembayaran, bulan, ID kamar, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, bukti pembayaran, ID pelanggan, dan status. Nah, terakhir itu ada admin, itu ada isinya ada ID, username, nomor HP, nama, password, dan alamat. Nah, ini. Jadi itu kamar disewa nih oleh satu pelanggan. Kamar disewa oleh pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran itu tentunya dikelola oleh adminnya itu sendiri. Selanjutnya ada struktur tabel. Nah, struktur tabelnya itu sama seperti yang tadi, tapi dengan tipe data, ditambahkan tipe datanya. Selanjutnya terdapat relasi tabel. Nah, pada tabel pelanggan ini berrelasi dengan tabel bayar, yang dimana menggunakan ID pelanggan jadi origin key-nya. Terus di bagian tabel kamar berrelasi dengan tabel pelanggan. Untuk origin key-nya itu tentunya ID kamar. Terus terdapat tabel bayar dengan tabel kamar. Itu origin key-nya ID kamar. Selanjutnya terdapat pemodelan proses. Nah, pemodelan prosesnya itu menggunakan DFD. Untuk DFD-nya itu sendiri ada 4. Itu ada DFD konteks, level 0, level 1 admin, dan level 1 pengguna. Selanjutnya itu ada tampilan UI-nya. Nah, ini dari admin. Ini ada registernya, login, home, akun, data penghuni, data kamar. Oh iya, untuk penjelasan dari masing tiap-tiap gelar belum saya tambahkan lagi. Terus ada data pembayaran. Nah, ini dari segi pelanggan itu ada register, login, home, akun, pembayaran. Nah, untuk pembayaran pun ada 4 halaman ya. Bukan 4 halaman, jadi ada 4 kategori. Yang pertama itu kalau si pengguna belum menginputin nomor kamar di dikelola akunnya. Terus si admin juga belum menginputin nomor kamarnya, jadi otomatis si pengguna itu nggak terdeteksi dia tuh masuk di kamar nomor berapa. Nah, jadi si adminnya perlu inputin lagi secara manual.
Nah, yang kedua itu belum melakukan pembayaran. Maksudnya itu si pengguna udah login, tapi belum nginputin bukti pembayaran, jadi cuma ngelihat tagihannya aja. Terus yang ketiga itu belum terverifikasi oleh admin. Maksudnya ini kan udah ngupload bukti pembayaran. Nah, tapi setelah ngupload bukti pembayaran, itu tuh perlu diverifikasi lagi oleh admin. Lalu yang terakhir itu sudah diverifikasi oleh admin, jadi tampilannya ini status pembayarannya berubah dari yang awalnya belum bayar, jadi sudah bayar. Terus ada di sisa waktu ada dua juga. Yang pertama itu belum menginputkan nomor kamar. Maaf, ini salah penempatan. Nah, untuk sebenarnya yang belum menginputkan nomor kamar itu yang ini. Jadi di sini ada nama, kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, dan durasinya sama sisa waktu. Nah, kalau belum menginputin nomor kamar maka keterangannya habis. Nah, tapi kalau udah inputin itu bakalan tampil berapa hari lagi sih si penyewanya ini ada di sini, maksudnya berapa lagi sisa waktunya. Lalu ada vouchernya, kayaknya dibuka dari UI aja, voucher. Nah, ini start menampilkan login dan register. Terus user memilih login atau register. Kalau ngelakuin register maka perlu input nama lengkap dan password. Maksudnya bukan ini saja, tapi ketiga data yang lainnya juga. Apakah data valid? Kalau valid, maka bisa melakukan akan didirect ke halaman login. Kalau nggak valid, maka perlu nginputin lagi data-datanya. Nah, dari kesini lagi kalau nggak lakuin register maka langsung bisa ke login. Nah, di login itu sendiri bisa nginputin nama lengkap dan password. Nah, dicek nih inputannya tuh benar nggak. Kalau nggak valid maka perlu inputin ulang lagi sesuai data yang benar. Kalau valid maka berhasil masuk ke beranda. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada pilih akun dengan inputkan nomor kamar atau ruangan supaya bisa lanjut ke pembayaran. Misalnya lihat pembayaran. Terus yang kedua itu pilih sisa waktu, maka akan tampil data sisa waktu. Terus yang ketiga ini ada pilih menu pembayaran. Nah, kalau ini kalau ingin melanjutkan pembayaran maka balik ke sini. Jadi tampil halaman pembayaran. Terus setelah melakukan ini jadi tampil tagihan per bulan dengan upload sebentar. Kayaknya ada salah deh. Jadi seperti ini. Jika tidak ingin jika ingin melanjutkan pembayaran, kalau tidak maka tampil ke halaman pembayaran lagi. Kalau mau lanjutin pembayaran maka perlu upload bukti. Setelah upload bukti maka perlu diverifikasi oleh admin, terus selesai seperti itu. Terus setelah voucher itu ada database-nya. Nah, database-nya itu maksudnya jumlah tabelnya itu hanya ada 4, yaitu kamar, pelanggan, admin, dan bayar. Nah, untuk pemodelan proses itu ada yang pertama ada di FD konteks diagram. Nah, di sini nampilin lingkaran ini webnya. Terus ini ada kedua user. Admin, dari admin ke sistem informasi kos itu bisa melakukan login, register, kelola akun, input data penghuni, data kamar, terus kelola data pembayaran. Sedangkan kalau dari web
ke usernya ini, bisa melakukan konfirmasi login register, terus ngelihat detail akun, konfirmasi input data penghuni, konfirmasi input data kamar, dan verifikasi pembayaran. Nah, kalau dari pelanggan ke sistem informasi kos ini, bisa login, register, kelola akun, kelola transaksi, sama si kelola sisa waktu. Tapi kalau dari web ke usernya, ke pelanggan, itu bisa konfirmasi login, register, sama ngeliat detail akun pelanggan, upload pembayaran, dan melihat data sisa waktu. Terus terdapat yang level 0, itu dari admin. Ini terdapat 4 tabel. Itu ada tabel admin, pelanggan, kamar, dan pembayaran. Nah, dari ini seperti yang tadi, jadi untuk admin itu terhubung dengan keempatnya, dengan keempat tabelnya. Jadi itu terhubung ke admin, pelanggan, kamar, dan pembayaran. Kalau dari admin tentunya untuk melakukan kelola akun. Nah, kalau dari pelanggan itu menghubungkan maksudnya untuk menentukan ID kamarnya, untuk menentukan ruangannya itu, maksudnya menginputkan ruangan kamarnya. Jadi pastinya saling connect. Terus kamar itu sudah pasti, terus pembayaran ya kan dikelola oleh adminnya itu sendiri sudah melakukan verifikasi pembayaran. Nah, sedangkan pelanggan hanya ketiga tabel saja, yaitu pelanggan, kamar, dan pembayaran. Selanjutnya ada level 1 untuk admin. Nah, yang pertama itu ada login, itu ke tabel admin, register juga ke tabel admin, yang mana itu untuk ngelakuin login, register, kelola akun, seperti itu. Kelola akun ini juga. Terus yang 1.4 itu ada input data penghuni. Nah, input data penghuni maksudnya kalau itu kan di bagian halaman data penghuni, si admin bisa mengubah data penghuni. Maksud dari mengubah data penghuni itu hanya mengubah tanggal masuk dan tanggal keluar sama durasinya. Jadi diperlukan data penghuni atau data tabel pelanggannya. Terus terdapat data kamar yang ke tabel kamar, sama kelola data pembayaran ke tabel pembayaran. Selanjutnya ada di FDI level 1 pelanggan. Ini ada login, register, kelola akun, itu masuk ke tabel pelanggan. Sedangkan untuk pembayaran itu masuknya ke ini kan ke pembayaran. Terus sisa waktu juga, untuk kelola sisa waktu itu ke pelanggan, karena kan sebenarnya kayaknya ada salah deh, intinya seperti itu. Terus ada implementasi tampilan. Nah, ini tampilan yang udah dibuat sesuai dengan UI-nya, tapi belum saya jelaskan dengan codingannya itu sendiri. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.